Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, Fakta Sejarah akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Melati. Beliau menuliskan kisah yang diberi judul Di Sini Rinjani. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Mas, nanti sore jadwal kita periksa lagi, Mas, ucapku pada suamiku yang sedang duduk dan membaca koran di ruang tamu. Maaf sayang, nanti sore Mas ada tamu, teman satu kantor Mas, namanya Bang Saprul. Ada hal penting yang akan kami bicarakan. Mas Aris ini gimana sih? Kan udah dari kemarin aku bilang kita mau periksa berdua. Tapi kenapa batal terus sih? Ucapku sambil cemberut. Kapan kita punya anaknya sih, Mas? Lanjutku. Maafkan Mas sayang, bener deh. Nanti sore Mas ada janji bertemu teman satu kantor Mas yang bernama Saprul. Ada hal yang penting yang akan kita bicarakan. Nanti ini juga masih berkaitan dengan rencana kita kok sayang. Itulah saat-saat momen saat aku bercakap dengan suamiku. Namaku Vina dan suamiku Mas Aris. Sudah 8 tahun menikah. Tapi hingga saat ini kami berdua masih belum dikaruniai seorang anak. Padahal usia kami berdua masih muda. Mas Aris 25 tahun, sedangkan aku 22 tahun. Sedang subur-suburnya untuk mempunyai seorang anak. Tapi jangankan melahirkan, hamil pun aku belum pernah merasakan. Jadi keinginan kami yang terbesar saat ini adalah mempunyai momongan. Oleh karena itu, aku dan suamiku sangat berharap besar agar keinginan kami berdua dapat terwujud. Berbagai cara udah kami berdua lakuin agar kami dapat mempunyai keturunan. Mulai dari ke dokter, berobat herbal, konsultasi ke dokter spesialis. Sudah kami lakoni semua. Kadang aku merasa iri pada teman-temanku, juga teman Mas Aris. Kalau sedang ada acara di luaran atau acara kantor, mereka semua senang membawa anak-anak mereka, bocil yang lucu-lucu dan menggemaskan. Mas, anaknya si Eli lucu ya Mas, ucapku pada suamiku ketika di kantornya sedang diadakan acara arisan kantor. Eli adalah istri dari Eep, teman kantor Mas Aris. Mereka sudah mempunyai satu anak perempuan, namanya Dinda. Bocah kecil berlesung pipit, badannya gempal, berkulit putih, bermata bulat, serta berambut ikal bergelombang. Aku suka sekali menggendongnya dan mengajaknya bermain. Umurnya 2 tahun sekarang. Yuk sayang, ikut sama Tante Vina yuk. Nanti kita beli mainan ya buat Dinda. Si kecil itu pun tersenyum senang sambil menggandeng tanganku mengajak bermain bersamanya. Sedang Mas Aris yang melihat kelakuanku itu hanya terdiam sambil memandang kami berdua dari kejauhan. Aku terjaga dari lamunanku ketika Mas Aris memanggil namaku dari ruang tamu. Sayang, ini ada Bang Saprul, teman kantor Mas main kemari. Buat minumannya sayang ya. Oh iya Mas, tunggu sebentar ya, jawabku sembari menuju ke arah dapur untuk membuatkan teh hangat buat Mas Aris dan Saprul. Tak lama kemudian, 2 gelas cangkir teh hangat dan 5 buah roti manis sudah aku bawa dari dapur menuju ruang tamu. Langsung saja aku suguhkan teh dan roti tersebut. Silahkan diminum bang, hanya teh dan roti saja bang. Bang Saprul adalah orang Medan dan marga Sitomorang. Ia adalah teman satu kantor Mas Aris, namun beda divisi. Mas Aris di divisi development, sedangkan dia di divisi marketing. Jadi kedatangan Bang Saprul kesini yaitu mau memberi kita jalan supaya kita bisa cepat dapat anak sayang.
Ujar Mas Aris bersemangat. Bener begitu bang. Gimana caranya bang? Tanya aku ingin tahu. Bang Saprul terdiam. Begitu juga Mas Aris. Mereka tampaknya ragu untuk berterus terang kepadaku. Bagaimana caranya? Begini ya dek. Kita hanya berusaha. Namun Tuhan yang menentukan. Kita berikhtiar. Namun Tuhan yang memberikan. Saya akan mengajak kalian ke suatu tempat. Namun tempat itu jauh dari sini. Kita harus naik pesawat terbang agar bisa cepat di sana. Memangnya kita mau kemana bang? Kita akan ke Gunung Rinjani sayang. Jawab Mas Aris bersemangat. Hah? Gunung Rinjani mas? Setauku gunung tersebut letaknya di NTB mas, yaitu Nusa Tenggara Barat. Ngapain kita jauh-jauh ke sana mas? Tanyaku lagi. Kita akan meminta pada penguasa Gunung Rinjani untuk memberikan kita keturunan sayang, kata Mas Aris sambil menunduk. Ia tak berani menatap mataku. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa mas? Bukankah itu adalah perbuatan syirik mas? Amat dibenci Allah mas, kataku lagi. Tapi sudah banyak yang berhasil sayang. Makanya Bang Saprul mengajak kita ke sana. Siapa tahu kita berhasil sayang. Aku terdiam. Aku malas berdebat lagi dengan suamiku. Capek. Aku benar-benar capek menghadapinya. 8 tahun aku hidup bersamanya. Jelas sekali aku sudah tahu sekali dengan sifat keras Mas Aris. Tak bisa dibantah. Mau menang sendiri. Namun jujur, aku penasaran dengan ucapan Mas Aris tadi. Sudah banyak yang berhasil? Mungkinkah hanya sebuah gunung bisa mengabulkan keinginan kita? Rasa penasaranku itu pun membuat hatiku bergelitik untuk mencari tahu di mana itu Gunung Rinjani. Ada apa dengannya sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk datang ke sana, serta mitos apakah yang menyelimutinya. Setelah Bang Saprul pulang dari rumah, Mas Aris mencoba membujukku untuk mau pergi bersamanya ke Gunung Rinjani. Bagaimana sayang? Mau kan ikut bersama Mas pergi ke sana? Ya sekalian juga kita refreshing deh. Mas akan minta izin cuti dari kantor selama 1 minggu. Mas kira cukup kalau waktunya cuma seminggu. Akan pikirkan dulu ya mas. Soalnya aku mau mempelajari dulu tentang gunung itu. 1.000.000 keindahan tersimpan di sana sayang. Ya sudah, mas mau istirahat dulu ya. Nanti malam kita bahas lagi. Kalau kamu setuju besok kita berangkat. Mas besok pagi mau pesan tiket untuk 3 orang, yaitu kita berdua dan Bang Saprul. Sepeninggal Mas Aris, aku pun merasa ingin tahu lagi mengenai gunung yang namanya Rinjani ini. Akhirnya aku buka Google untuk mengetahui lebih lanjut seputar gunung yang akan kami datangi itu bila nanti aku setuju. Ternyata, gunung tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok. Merupakan gunung kedua tertinggi di Indonesia. Wah, menarik nih, pikirku saat itu. Tinggi gunung itu yaitu 3.726 meter di atas permukaan laut. Amat terkenal karena keindahan alamnya dan pemandangannya yang indah. Terdapat Taman Nasional Gunung Rinjani di sana. Asik nih, kami bisa refreshing sekalian cuci mata nanti di sana, ucapku dalam hati. Terdapat sabana atau padang rumput yang luas untuk memberi makanan kuda-kuda di sana. Dan juga ada danau segar anak, yaitu danau yang berada di kawah Gunung Rinjani. Terus apa ya yang bisa diberikan oleh sebuah gunung untuk memenuhi permintaan para pemujanya? Tanyaku lagi semakin ingin tahu. Ternyata, ku baca lagi keterangan dari Google. Ternyata di tengah danau segar anak tersebut mitosnya terdapat kerajaan atau istana tempat kediaman Dewi Anjani yang konon dikenal sebagai penguasa Gunung Rinjani atau Ratu Jin. Hatiku pun kian bulat. Aku akan menyetujui permintaan Mas Aris untuk pergi bersamanya besok ke sana, ke Pulau Lombok tepatnya. Kami akan mencoba peruntungan kami, di samping bisa jalan-jalan. Siapa tahu bila Tuhan berkehendak, apa yang menjadi niat dan cita-cita kami berdua di situ dapat terwujud. Malam harinya setelah makan malam dan setelah kami ada di pembaringan, Mas Aris pun menanyakan kembali permintaannya tadi siang. Bagaimana sayang? Jadi kan besok kita berangkat, Mas udah siapin tiket pesawat kita bertiga ke sana.
Mas, kamu sama Bang Saprul. Ayo, Mas tunggu jawabannya sekarang. Aku pun pura-pura tidak setuju dan berkata, kalau aku nggak setuju gimana Mas? Mas Aris terdiam. Kemudian ia bertanya lagi. Benar sayang, kamu nggak setuju? Tanyanya lagi. Iya Mas. Memangnya kenapa Mas? Kalau aku nggak setuju? Mas akan kecewa sekali. Karena saat inilah Mas rasa merupakan waktu yang tepat untuk kita berikhtiar dan mencoba. Ujar Mas Aris lesu dan terlihat kecewa. Iya Mas, aku gak setuju. Tapi bohong, ujarku yang langsung membuat Mas Aris berteriak sembari memeluk tubuhku dan mendaratkan kecupan di pipiku berulang kali. Ah sayang, kamu ngerjain Mas ya. Awas ya, kalau ngerjain Mas sekali lagi, ujarnya di sela-sela pelukan dan kecupannya yang bertubi-tubi itu. Iya sudah Mas, ampun, aku gak lagi mau ngerjain Mas Aris. Aku juga udah mencari tahu seluk-beluk tentang gunung itu dan mitos yang ada di sana. Baiklah, besok kita berangkat ya. Dari rumah pukul 8 pagi, pesawatnya berangkat pukul 9. Ucap Mas Aris menjelaskan padaku. Oke Mas, besok pagi-pagi sekali sehabis sholat subuh aku akan packing untuk mempersiapkan segala sesuatunya, kataku pada suamiku itu. Baiklah sayang, kita tidur dulu agar besok tidak ketinggalan pesawat, ujarnya lagi. Setelah mencium keningku, Mas Aris pun tidur yang kemudian disusul aku yang emang sedari tadi udah lelah dan ngantuk. Rinjani, kami datang. Semoga semua berjalan lancar hingga kepulangan kami nanti, batinku sebelum tidur. Esok harinya setelah menunaikan sholat subuh berjamaah, aku dan Mas Aris sibuk mempersiapkan dan packing segala peralatan dan kebutuhan kami berdua selama di sana. Rencananya, kami hanya seminggu di sana, karena jatah cuti Mas Aris hanya 1 minggu. Setelah selesai, kami berdua sarapan pagi. Aku hanya memasak nasi goreng pagi ini, jadinya kami hanya sarapan dengan nasi goreng. Namun tak lupa aku pun membawa perbekalan, yaitu hanya roti yang aku beli kemarin di siang hari di supermarket untuk berjaga-jaga apabila perutku keroncongan nanti. Pukul 7, Bang Saprul tiba di rumah dengan menggunakan motornya. Kami pun bersiap-siap untuk berangkat. Tak lupa, motor Bang Saprul dimasukkan ke garasi rumah. Kami berangkat ke bandara dengan menggunakan taksi. Hampir 1 jam perjalanan kami tempuh dari rumah ke bandara. Oh ya, kami tinggal di kota Palembang, kota yang dikelilingi Sungai Musi dan jembatan Ampera sebagai ikonnya itu. Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, kami langsung check-in dan masuk ke pesawat. Pesawat yang kami tumpangi yaitu pesawat Garuda. Tak lama menunggu, pesawat tersebut berangkat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Waktu yang ditempuh selama perjalanan adalah lebih kurang 4 jam, sedangkan Pulau Lombok berada di waktu Indonesia bagian tengah. Oleh karena itu terdapat selisih 1 jam lebih cepat dari kotaku Palembang. Aku dan suamiku duduk bersisian, sedangkan Bang Saprul duduk di belakang Mas Aris. Selama dalam perjalanan kami mengobrol sesekali. Sesekali Bang Saprul ikut nimbrung menimbali obrolan kami berdua. Cuaca hari ini amatlah cerah. Sinar matahari pun tampak bersahabat, tidak terlalu terik. Nampak hangat sangat senyumanku pagi ini. Mas Aris, Bang Saprul sangat menikmati perjalanan kami ini. Waktu 4 jam perjalanan lumayan lama. Aku segera mendengarkan musik dan memasang headset di telingaku. Mas Aris tersenyum melihatku. Pramugari yang bertugas amat ramah pada penumpang. Selain cantik, mereka dengan sabar melayani para penumpang untuk membagikan makanan dan minuman yang diberikan kepada penumpang. Silakan Bapak dan Ibu, mau minum apa? Tanya salah seorang pramugari tersebut pada kami berdua. Mas, kopi susu aja sayang, ucap Mas Aris. Oke Mbak, teh hangat 1, kopi susunya 1 ya, kataku pada pramugari tersebut. Baik Bu, tunggu sebentar ya. Sedangkan Bang Saprul
memesan segelas ice coffee pada pramugari yang lain. Setelah pesanan diantarkan pada kami bertiga, kami pun langsung menikmati minuman yang dipesan dan makanan yang dibagikan. Rasa nikmat sekali. Mas, menurut Mas Aris, usaha kita ini bakal berhasil gak mas? Tanyaku setelah kami selesai menikmati makan dan minum. Kita berdoa aja sayang, agar usaha kita ini tidak sia-sia. Semoga perjalanan kita kali ini tidak sia-sia Mbak Vina, ujar Bang Saprul menjawab keraguanku. Iya bang, semoga saja. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berada di udara. Yang ku tahu, aku amat takjub dengan pemandangan dari kaca jendela pesawat. Tampak jelas kulihat dari atas, hutan, bukit, danau, dan pegunungan membentuk perpaduan alam dan pemandangan yang luar biasa. Masya Allah, indah sekali mas. Wajar saja orang berbondong-bondong untuk pergi ke Gunung Rinjani, karena sepanjang yang terhampar adalah keindahan semata. Subhanallah, kataku memuji keindahan alam yang ada di bawah kami. Pesawat Garuda yang kami tumpangi pun terbang rendah untuk melakukan landing dan untuk tiba di Bandara Udara Lombok, yaitu Zainuddin Abdul Majid. Turun dari pesawat, kami pun sibuk mengambil barang dari dalam bagasi pesawat. Aku capek mas, masih lama untuk sampai ke hotel. Badanku lelah semua, ucapku pada Mas Aris. Sebentar lagi sayang, jawabnya pelan. Dengan membawa guide dari tempat asal kami, yakni Bang Saprul, kami pun menyewa mobil menuju hotel tempat tujuan kami menginap. Selama perjalanan memakan waktu 1 jam perjalanan dan berjarak lebih kurang 40 km dari bandara ke hotel. Aku amat menikmati perjalanan kami ini. Walau kami merasa letih dan lelah, terbayar dengan pesona pemandangan yang indah. Sepanjang jalur tidak terlalu menanjak. Kiri dan kanan ada bukit. Vegetasi hutan tumbuh rimbun, tidak panas, dan ada banyak sumber air di beberapa lokasi. Tujuan kami sekarang adalah hotel untuk beristirahat. Setelah itu, kami akan ke Danau Segara Anak, yaitu danau yang berada di kawah Gunung Rinjani. Letaknya 2000 meter di atas permukaan laut. Luasnya 1100 hektar dengan kedalaman 230 meter, kata Bang Saprul. Setelah 1 jam perjalanan, kami tiba di hotel tempat kami menginap. Hotel yang asri dan cantik, bangunannya megah. Di teras depan hotel ditanami tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga mawar dan melati yang menambah cantiknya bangunan hotel. Letak hotel pun menghadap ke Gunung Rinjani, jadi pas membuka jendela, terpampang gunung yang indah tersebut. Kami memesan 2 buah kamar di meja resepsionis, 1 kamar untuk kami berdua, dan 1 kamar buat Bang Saprul. Kita taruh barang-barang kita dulu di hotel sayang. Setelah itu baru kita keluar untuk cari makan siang, ucap Mas Aris. Oke mas, jawabku. Kebenaran perut ini udah lapar mas, harus diisi biar mantap. Kami pun masuk ke dalam kamar hotel dengan diantar room boy yang membawakan tas dan koper yang berisi pakaian dan barang perlengkapan kami selama menginap. Ruangan hotel yang bersih dan nyaman sepertinya akan membuat kami betah menginap. Kamar kami terletak di lantai 2 dengan nomor 308, bersebelahan dengan Bang Saprul, yaitu di kamar nomor 309. Kami memilih makan siang di restoran yang menghidangkan masakan-masakan Nusantara. Kami memesan menu sate ayam, soto Betawi, ayam pop, dan nasi putih. Tak lupa lalapan serta kerupuk. Acara makan siang kami lakukan dengan lahap dan menghabiskannya tanpa sisa. Karena lapar atau masakannya yang enak ya. Makanan yang kami pesan tak tersisa lagi. Bang Saprul pun mengajak kami menuju Danau Segara Anak setelah makan siang selesai. Ia pun bercerita bahwa di tengah danau tersebut terletak istana tempat kediaman Dewi Anjani, yang konon dikenal sebagai penguasa Gunung Rinjani alias Ratu Jin. Dewi Anjani bang, aku kira dia hanya mitos bang, tidak nyata, ucapku penasaran. Iya mbak, Dewi Anjani adalah tokoh perempuan sakti yang semula adalah manusia. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka ia berubah menjadi Ratu Jin. Di sana, di sebelah sana, di dekat kawasan perkemahan,
ada pohon tua yang dikeramatkan oleh penduduk setempat, Mbak. Oh, itu ya Bang, kataku pelan. Iya, penduduk meyakini bahwa dengan perantara pohon tersebut, apa yang diinginkan oleh para pendatang yang mengharap peruntungan di sana dapat terkabul. Wah, asyik nih, gurau Mas Aris. Kok asyik Mas? Ya nggak boleh gitu dong Mas. Iya sayang, Mas cuma bercanda kok, ucapnya sambil tersenyum. Kami pun meneruskan perjalanan dari restoran menuju Danau Segara Anak tersebut dengan menggunakan mobil sewaan. Bang Saprul terus memberikan kami keterangan mengenai danau tersebut. Stop dulu Pak Sopir, kami mau mengabadikan momen-momen yang indah ini, kataku. Lalu Pak Sopir pun menghentikan laju mobilnya. Kami kemudian turun untuk mengambil foto di tempat tersebut. Tempat kami berfoto amatlah indah, dengan latar belakang Gunung Rinjani serta pohon-pohon yang berderet rapi. Juga adanya rumputan hijau. Ah, sepertinya enak ya tinggal di sini Mas, kataku pada Mas Aris. Ingat tujuan kita ke sini sayang. Iya deh, jawabku lagi. Setelah puas kami mengambil foto, kami pun meneruskan perjalanan kami kembali. Bang Saprul meneruskan keterangannya lagi. Danau Segara Anak, air kolak, dan gua susu merupakan tempat mistis dan sakral untuk meminta serta mempunyai aturan dan kisah mistis. Penduduk lokal dan warga Bali selalu pergi dan mengunjungi Segara Anak setiap tahunnya untuk mengucap syukur karena air yang melimpah pada tanah mereka dan tak pernah kering. Oh, ternyata mereka masih melestarikan budaya dan kepercayaan dari nenek moyang ya Bang. Iya, bahkan sampai sekarang, kata Bang Saprul. Kalau sudah ke Rinjani itu, sepertinya sudah berangkat ke Mekah buat mereka, karena para wali pun banyak di sana. Nah, untuk itulah Abang mengajak kalian berdua kemari, yaitu untuk menemui seseorang yang bisa mengabulkan keinginan kalian berdua. Asal Aris tahan untuk bertapa di sebuah goa yang terletak di kaki Gunung Rinjani. Ide Abang, kalau Mas Aris disuruh bertapa di goa, saya disuruh apa nanti Bang? Tenang aja Mbak Vina, Mbak cuma disuruh penjaga di sana untuk menunggu dan berdoa saja di sana. Nanti Dewi Anjani yang akan menemui Mbak Vina melalui petunjuk lewat mimpi. Syukurlah kalau begitu Bang. Kalau disuruh bertapa saya nggak kuat. Nggak apa-apa sayang, Mas rela berbuat apa aja demi terkabulnya keinginan kita untuk mendapatkan keturunan. Makasih ya Mas, ucapku terharu. Sepertinya hari sudah sore Bang, kata Mas Aris. Bagusnya kita pulang dan beristirahat di hotel. Besok kita akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu tujuan utama kita kemari. Iya Mas, aku juga sudah capek sekali. Besok saja kita lanjutkan perjalanan kita, ujarku menimpali ucapan Mas Aris. Kami pun pulang kembali ke hotel sore itu untuk beristirahat karena perjalanan yang melelahkan sejak pagi hingga sore ini. Sesampainya di kamar hotel, kami pun segera melepas lelah. Aku beristirahat sejenak. Mas Aris pun langsung mandi. Katanya ia tak tahan dengan bau keringat di badannya. Maklumlah, sedari sampai tadi langsung berjalan ke Danau Segara Anak, sehingga keringatnya pun membasahi tubuhnya. Gimana Mas? Enak setelah mandi? Tanyaku pada suamiku itu. Segar sekali sayang. Mas mandi pakai air hangat tadi. Ayo mandi sana, biar seger dan tidurnya nyenyak, ucapnya. Iya deh, aku mandi Mas, kataku seraya bangkit dari tempat tidur. Aku pun segera menuju ke kamar mandi sambil mengambil handuk di lemari hotel. Sambil mandi, aku menikmati air hangat untuk meregangkan otot-otot badanku yang kaku karena perjalanan kami tadi. Aku menikmati setiap guyuran air shower yang menyentuh tubuhku. Selesai mandi, aku pun berpakaian dan bersiap untuk tidur. Kita mau makan malam sayang? Enggak usah Mas, aku gak lapar. Walaupun nanti malam perut kita keroncongan, dari rumah tadi aku bawa roti loh Mas. Kita gak akan kelaparan kok, ucapku sambil tersenyum. Iya syukurlah kalau gitu. Kamu emang istri yang pintar. Karena kelelahan,
Kami berdua pun tertidur dengan nyenyak sekali. Pagi harinya, tok 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 tok. Aris, Mbak Vina, ayo bangun. Abang akan mengajak kalian ke suatu tempat untuk menemui seseorang, kata Bang Saprul sambil mengetuk pintu kamar hotel. Karena kamar yang kami booking untuk Bang Saprul bersebelahan dengan kamar kami, sehingga begitu membuka pintu, ia langsung ada di depan kamar kami. Iya bang, sebentar, jawab Mas Aris dari kamar. Baik, kita sarapan dulu yuk. Abang tunggu di bawah ya di restoran. Baik bang, sebentar lagi kami berdua nyusul. Tak lama kemudian, kami pun menyusul Bang Saprul untuk sarapan pagi. Dan sesampainya kami di restoran hotel, rupanya telah tersedia bermacam-macam jenis makanan dan minuman yang menggugah selera. Mulai dari nasi uduk, mie goreng ayam, nasi goreng, sate, serta lontongnya, roti bakar ala hotel, omelet, dan lain sebagainya. Minuman pun beragam adanya, yaitu tersedia kopi, susu, teh, jus jeruk apel dan mangga. Semuanya begitu menggoda iman kami untuk menyantapnya. Aku dan Mas Aris memilih menu yang sama, yaitu nasi goreng dan minumnya adalah susu. Sedangkan Bang Saprul memilih sate ayam dan lontong serta minumannya, yaitu kopi hitam kesukaannya. Karena kami sangat lapar, makanan dan minuman itu pun licin tandas tak tersisa. Setelah selesai sarapan, Bang Saprul segera mengajak kami pergi. Abang akan mengajak kalian ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang mungkin bisa membantu kalian untuk mendapatkan anak. Namun, kita harus berjalan kaki untuk sampai ke sana, karena medan yang harus kita lalui terjal dan berliku, sehingga tidak memungkinkan kita untuk membawa mobil. Aduh, capek dong bang kalau harus jalan kaki, ucapku kemudian. Hanya setengah jam perjalanan kok mbak. Gak apa-apa sayang, sekalian olahraga, berkorban untuk kepentingan kita, Mas Aris menimpali. Setelah selesai sarapan pagi, kami bertiga mulai melakukan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri pinggiran dari kaki Gunung Rinjani. Sepanjang perjalanan, Bang Saprul memberikan penjelasan bahwa karena keindahannya dan kecantikan Gunung Rinjani, maka pemerintah membuat Taman Nasional Gunung Rinjani. Sarana hutan, bukit danau, dan air panas membentuk perpaduan yang luar biasa di dalam Taman Nasional Gunung Rinjani. Nanti kita akan ke Taman Nasional Gunung Rinjani. Tugasnya, aku capek mas, kataku pada Mas Aris sambil menggandeng tangannya. Kau capek, kita istirahat saja dulu, ujar Bang Saprul. Enggak bang, kita lanjut aja, kataku sambil bergelayut pada Mas Aris. Semakin lama aku rasakan medan yang kami lalui dengan berjalan kaki semakin berat. Bebatuan terjal, debu, serta suhu yang semakin dingin membuat kami mengeluarkan tenaga yang ekstra sekali. Sebenarnya tempat yang bagaimana sih yang akan abang tunjukkan pada kami? Tanyaku penasaran. Nah, itu tempatnya. Hah? Aku dan Mas Aris pun bingung melihat tempat yang ditunjuk oleh Bang Saprul. Ternyata tempat yang ditunjuk oleh Bang Saprul adalah sebuah goa. Kami berdua kaget sekali. Goa tersebut tidak begitu luas dan gelap. Entah karena matahari yang bersinar di atas kepala kami, sehingga jika dilihat dari luar amatlah gelap. Kok goa bang? Tanyaku pada Bang Saprul. Iya Mbak Vina, seperti yang saya bilang kemarin, Aris kuat tidak untuk bertapa di dalam goa ini. Goa yang lumayan gelap, dingin, dan tentu saja membuat merinding kalau sendirian. Demi untuk mencapai tujuan kami berdua, apapun akan saya lakukan bang, ucap Mas Aris tegas. Aku terharu atas pengorbanan Mas Aris. Tak kusangka ia rela berkorban untukku. Semua orang yang pernah bertapa di sini rata-rata hampir 95% berhasil. Itu pengalaman saya sendiri Mbak Vina. Kami pun masuk ke dalam goa tersebut untuk menemui seseorang atau penjaga goa tersebut, semacam juru kunci yang tinggal dan menjaga goa tersebut.
Gua tersebut terletak di kaki Gunung Rinjani, sehingga apabila kita melihat di luar gua terpampang rerumputan dan pohon-pohon yang tumbuh liar di sana. Ketika kami memasuki gua tersebut, terasa lembab dan gelap. Sesekali terdengar suara kelelawar yang mencicit mencari mangsa. Kami pun perlahan berjalan menyusuri gua, mengikuti langkah kaki Bang Saprul yang berjalan di depan. Penerangan kami saat itu hanyalah senter yang sudah disiapkan Bang Saprul sebelumnya. "Tunggu mas," teriakku pada Mas Aris. "Tanahnya licin, udaranya lembab. Pegang tanganku mas." "Sini sayang, pegang tanganku. Memang tanahnya licin, berhati-hatilah," ucapnya sambil meraih tanganku. Kami pun berjalan beriringan sambil berpegangan satu sama lain. Sampai akhirnya tibalah kami di sebuah tempat yang lumayan terang. Rupanya ada celah yang membuat sinar matahari masuk melalui celah itu. Lalu di langit-langit goa dan di dinding tampak stalaktit dan stalagmit menjadi penghias tempat itu. Di sudut tempat itu kami melihat ada seseorang yang sedang sibuk membersihkan dan membereskan tempat itu. "Permisi Pak Akbar," sapa Bang Saprul pada orang tersebut. Ia pun menoleh dan menjawab, Pak Saprul ya, ada yang bisa saya bantu?" Kemudian Bang Saprul memperkenalkan kami berdua dengan Pak Akbar, yang ternyata adalah penjaga goa tersebut. "Ini teman saya sepasang suami istri, namanya Aris dan Vina. Mereka sudah lama menikah dan belum dikaruniai anak. Saya minta bantuan Pak Akbar untuk menjadi perantara mereka agar segera dapat memiliki seorang anak." "Baiklah Pak Aris, Bu Vina, saya hanya perantara saja. Syaratnya Pak Aris harus bertapa di dalam gua ini di tempat yang telah ditentukan 1 malam saja, agar permohonannya dapat dikabulkan sang penguasa Gunung Rinjani, yaitu sang Dewi Anjani." "Baiklah, saya siap Akbar menerima persyaratannya, termasuk bertapa 1 malam di gua ini," ucap Mas Aris tegas. Bang Saprul pun bertanya kepadaku, "Bagaimana Mbak Vina? Bersedia atau tidak Aris tinggal semalam di gua ini? Karena keinginan kami begitu besar untuk mempunyai anak, aku harus menerima persyaratan tersebut." Mas Aris saja menyetujuinya, mengapa tidak? "Baiklah, saya setuju Pak," kataku kemudian. "Terus saya ngapain nih Pak?" "Ibu berdoa saja, mohon agar keinginannya dapat terkabul. Nanti akan ada pertanda pada ibu, mungkin lewat mimpi." "Baiklah, malam ini kita lakukan. Cuma satu saya minta, selama tinggal dan bertapa di dalam gua nanti, apabila ada yang mengganggu atau mengusik, Pak Aris jangan hiraukan ya. Itu pesan saya. Semoga nanti malam berjalan dengan lancar," kata juru kunci. Setelah memberikan penjelasan pada Mas Aris tentang apa yang harus dilakukan, kami pun berpamitan pada beliau untuk pulang kembali ke hotel, dikarenakan perut kami pun sudah keroncongan. Namun aku merasa cemas dan was-was menghadapi malam nanti. "Kira-kira apa yang akan terjadi pada Mas Aris ya Bang?" tanyaku sambil kami berjalan turun dari gua tersebut. "Berdoa saja sayang, semoga tidak terjadi apa-apa pada Mas." Mas Aris mencoba menenangkanku. "Setahu saya yang pernah saya ajak ke sana tidak pernah ada yang cerita apa yang terjadi di dalam goa. Mungkin sudah ada perjanjian untuk tidak boleh cerita pada siapapun," kata Bang Saprul. Kami bertiga turun dari goa tersebut melalui jalur yang kami lewati pada saat menaiki dan menuju goa tadi. Tidak sesulit waktu naik dan menuju goa. Kami hanya mengikuti arahnya tanah yang menurun dan berbatu-batu. "Oh iya Bang, kapan mau mengajak kita melihat dan menikmati Taman Nasional Gunung Rinjani?" tanyaku penuh harap pada Bang Saprul. "Setelah urusan dengan Pak Akbar selesai Mbak Vina. Cutinya Aris kan masih ada beberapa hari lagi. Pasti nanti kita ke sana," jawab beliau. Wow, hatiku tak sabar rasanya ingin segera ke sana. Karena menurut ceritanya taman itu indah sekali. Kami pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Tentunya
kami mampir dahulu ke rumah makan untuk makan siang. Setelah itu, kami beristirahat di hotel. Aku mempersiapkan segala sesuatu untuk Mas Aris bertapa di dalam gua nanti. Mas, mau bawa jaket mas? Atau sweater untuk menghalau dingin dan nyamuk? Tanyaku pada Mas Aris. Iya sayang, sweater aja. Jangan lupa senter dan air minum. Takutnya mas kehausan di sana. Baik mas, tapi nggak apa-apa ya mas. Mas Aris melakukan tapa itu. Tanyaku lagi. Iya nggak apa-apa sayang. Semua demi keinginan kita mendapatkan keturunan. Ujarnya tenang dan menatapku penuh cinta. Ya ampun mas, aku terharu deh. Aku pun menghambur ke dalam pelukan Mas Aris yang disambutnya dengan pelukan yang hangat dan nyaman itu. Yang penting kita berusaha dahulu sayang. Apapun itu harus kita lakukan, ucapnya padaku. Malam harinya, Bang Saprul menjemput Mas Aris. Ia mengetuk pintu kamar hotel. Tok 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 tok. Ya bang, sebentar. Ini Mas Aris sedang mempersiapkan semua keperluan di sana bang. Tentunya sebelum berangkat ke sana, kami bertiga makan bersama dahulu. Kali ini kami memilih menu nasi goreng. Kami memesan nasi goreng tersebut di hotel. Setelah kenyang, mereka berdua pun bersiap untuk berangkat. Aku tetap tinggal di hotel, menunggu Mas Aris yang akan bertapa sendirian di dalam goa. Hati-hati ya mas, pesanku pada Mas Aris. Iya sayang, kamu juga hati-hati. Mereka berdua berangkat menuju goa yang disinggahi pagi tadi. Aris, nanti kau kuantar sampai di pintu goa saja ya. Peraturannya memang begitu. Aku tidak menunggu hingga pagi tiba. Hanya saja aku menunggumu di seberang sana. Bang Saprul menuju ke sebuah pondok yang berada kira-kira lebih kurang 100 meter dari pintu gua. Itu adalah pondok di mana Pak Akbar tinggal. Ia tinggal seorang diri di sana, sementara istrinya tinggal dan menetap di perkampungan di bawah sana. Ia hanya pulang ke rumahnya 3 hari sekali. Selain itu, ia menginap di sini. Baiklah bang, gak apa-apa bang. Besok saya jemput ke rumah Pak Akbar saja ya bang. Bang Saprul menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Lalu Mas Aris ke dalam gua tersebut secara perlahan. Berbekal senter, ia pun mulai memasuki gua yang gelap. Bebatuan masih menghadang. Mas Aris harus tetap berjalan masuk ke dalam. Tak berapa lama, akhirnya ia sampai dan bertemu Pak Akbar yang sudah menunggunya. Selamat malam Pak Akbar. Selamat malam Pak Aris. Bagaimana Pak Aris? Sudah siap untuk memulai aktivitasnya malam ini? Tanya Pak Akbar. Siap Pak Akbar. Tempatnya di sini ya Pak? Bukan. Tempatnya bukan di sini, tapi agak ke arah sana, kata Pak Akbar sambil menuju ke dalam lagi. Mereka berjalan menuju tempat yang ditunjuk oleh Pak Akbar. Tempat tersebut ternyata adalah sebuah cerukan. Ukurannya luas hanya 4 kali 5 meter persegi. Hanya cukup untuk 1 orang. Lantainya agak berlumut. Bau pengap pun tercium di hembus angin. Terdapat karpet yang terbuat dari plastik diletakkan di lantai. Nah, tapanya bisa dimulai sekarang. Pesan saya ya Mas Aris, teruslah berdoa sesuai agama dan kepercayaan Mas Aris. Bermohonlah apa yang Mas Aris inginkan. Kalau ada sesuatu yang memanggil atau mengganggu Pak Aris, abaikan saja. Itu mungkin godaan yang akan mengagalkan tapa Pak Aris. Semoga berhasil. Mas Aris pun mulai bersiap-siap untuk bertapa. Sementara Pak Akbar mulai meninggalkan gua. Hawa di dalam gua ternyata pengap sekali, juga panas. Tak tahan dengan hawa yang panas tersebut, ia mulai membuka baju dan bertelanjang dada. Ia duduk bersila memejamkan mata sambil kedua tangannya bersidekap di depan dada. Mulailah ia memejamkan mata. Keheningan di malam gua sangat terasa. Bunyi-bunyian bintang yang hidup di gua tersebut terdengar. Cicit kelelawar yang tinggal di atap dan dinding gua terdengar bersautan. Mas Aris mulai berkonsentrasi melakukan tapanya. Malam mulai merangkak naik. Tidak terasa sudah hampir tengah malam. Namun belum ada sesuatu yang mengganggunya bertapa. Dan tiba-tiba hidungnya mulai mencium bau amis yang begitu menyengat. Bau apa ini? Ia mulai merasa gemetar dan keringat dingin bercucuran. Rasa takut mulai menyergapnya. Ia menepis rasa takut itu. Ia tak mau gagal.
Seiring dengan datangnya bau amis yang menyengat itu, ia merasa ada sesuatu benda lunak, panjang, dan berliur yang menjilati badannya. Di dalam hatinya ia menolak, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ular, iya ular, batinnya. Baunya amis sekali. Ia tak berani membuka matanya. Ia paling anti dan jijik sama ular. Namun demi tercapai keinginannya tersebut, ia bertahan. Sementara ular yang menjilati tubuhnya itu berukuran besar dan panjang. Panjangnya kira-kira 2 meter, dengan besar kira-kira sepelukan tangan orang dewasa. Lidahnya yang menjilati sekujur tubuhnya terasa hangat dan berlendir. Semenit, 2 menit, ia pun mulai merasa risih. Kok ularnya belum pergi ya? Ia bertanya sendiri. Untunglah tak berapa lama kemudian si ular pergi. Ia mengetahui ularnya pergi karena tak ada lagi jilatan ular tersebut di tubuhnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ularnya sudah pergi. Ia pun merasa lega sekarang. Sementara itu, di tempat lain, di dalam kamar hotel aku menunggu Mas Aris dengan perasaan resah dan gelisah. Ku coba membacakan doa sebisaku berharap agar aku bisa tenang. Namun perasaan takut dan cemas menderaku. Takut bila terjadi sesuatu dengan suamiku itu. Semoga semuanya baik-baik saja, batinku risau. Aku tahu Mas Aris adalah seorang suami yang baik dan bertanggung jawab. Apapun ia akan lakukan demi kebahagiaanku. Aku bahagia mendapatkan seorang suami seperti dia. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Akhirnya aku pun tertidur juga. Namun dalam tidurku itu aku bermimpi. Aku berada di sebuah tempat yang serba putih dan aku sedang berdiri di sana. Kulihat Mas Aris suamiku ada di seberang tempatku berdiri. Sepertinya ia membawa sesuatu, entah itu apa. Simpan dan jaga ini baik-baik, ucapnya sambil menyerahkan benda itu padaku. Ini apa, Mas? Tanyaku ingin tahu. Simpan saja, nanti kamu akan tahu sendiri. Aku menerima benda tersebut yang terbungkus kain putih itu. Entah aku pun tak tahu apa isinya. Tiba-tiba saja aku terbangun. Oh, ternyata cuma mimpi. Namun aku merasakan seperti nyata sekali. Yang kupikirkan sekarang hanya Mas Aris. Ya, lagi apa Mas Aris sekarang? Semoga saja semua berjalan dengan lancar. Sedang apa kamu sekarang, Mas? Aku di sini gelisah menantimu. Semoga apa yang menjadi harapan kita dapat terkabul ya, Mas, batinku. Sementara di tempat lain, Mas Aris masih melanjutkan bertapanya. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 00:15 waktu Indonesia Tengah. Tiba-tiba ia merasakan hembusan angin yang begitu dingin dari arah belakang di mana ia melakukan tapanya. Hembusan angin dingin itu pun mulai terasa, dan kemudian terdengar suara yang tanpa wujud. Suara seorang perempuan, halus dan lembut, menggema di dalam gua tersebut. Assalamualaikum. Aris pun menjawab salam tanpa wujud itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, aku sudah mengetahui maksud dan tujuanmu kemari. Kamu menginginkan seorang anak untuk meneruskan keturunanmu. Betul, Dewi. Saya jauh-jauh datang kemari dengan maksud ingin memiliki seorang anak sebagai penerus keturunanku. Laki-laki atau perempuan sama saja. Aku mohon tolonglah aku, Dewi, ucap Mas Aris penuh harap. Aku bisa menolongmu, asal ada satu syarat. Apa persyaratannya itu, Dewi? Apapun akan saya lakukan. Syaratnya yaitu setiap tanggal dan hari kelahiran anakmu nanti, kau harus memberikan kepadaku sedekah dari hasil kerjamu itu, yaitu berupa hasil bumi yang harus engkau antarkan sendiri kemari. Bagaimana, hai manusia? Sanggupkah engkau memenuhi persyaratanku? Tanpa berpikir lagi, Mas Aris langsung menyetujui persyaratan yang dipinta oleh suara perempuan yang tanpa wujud tersebut. Keinginannya sangat besar sekali untuk mempunyai anak. Setahun sekali ia tak apalah, aku datang ke sini mengantarkan sedekah hasil bumi ke Gunung Rinjani, batinya. Baiklah,
Aku pegang janjimu. Namun jikalau engkau mengingkarinya, aku akan mengambil kembali anakmu itu. Baiklah Dewi, aku akan pegang teguh janjiku padamu. Kemudian kembali hembusan angin yang dingin itu terasa di sekitar tempat itu. Ia pun membuka kedua belah matanya yang sedari tadi ia pejamkan. Apakah aku bermimpi? Tapi aku rasakan dan ku dengar suara halus dan lembut tadi bicara denganku. Ucapnya berbicara sendiri. Ya, semoga saja keinginannya benar-benar terkabul. Mas Aris pun mengenakan kembali pakaiannya yang telah ia lepaskan tadi. Waktu sudah hampir pagi. Sebentar lagi subuh akan datang. Ia pun segera bersiap-siap untuk keluar dari dalam gua untuk bertemu Bang Saprul. Tentunya dengan hati riang gembira karena pengorbanannya tidak sia-sia. Dengan perlahan-lahan dan meraba-raba dengan diterangi cahaya senter yang ia bawa, ia pun mulai berjalan keluar gua tersebut. Namun kali ini dengan semangat dan hati yang riang gembira. Sampai di luar gua, ia pun mulai menuju rumah tempat di mana Pak Akbar dan Bang Saprul menantinya. Sayup-sayup, ia mendengar suara azan dari arah kampung yang berada di bawah tempat tersebut. Setelah sampai, ia mengucap salam dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Pak Akbar dan Bang Saprul yang memang sudah menantinya menyambutnya dan mempersilahkan masuk. Bagaimana Aris? Berhasil kau usahamu itu? Insya Allah Bang. Tunggu kabar baiknya saja. Jawabnya pasti. Setelah mengobrol dan minum teh bersama, dua orang itu mohon pamit pulang guna beristirahat. Perjalanan yang panjang dan usaha yang lumayan berat sudah mereka lewati. Tinggal menunggu hasilnya saja. Sampai di hotel, aku pun menyambut kedatangan Mas Aris dengan 1000 tanya. Kulihat Mas Aris yang tampak capek dan kurang tidur. Aku langsung menanyakan hasil dari kegiatan Mas Aris malam. Bagaimana Mas? Apakah usaha kita dapat membuahkan hasil Mas? Insya Allah ya sayang, semoga saja. Lalu Mas Aris menceritakan apa yang dia alami semalam secara rinci. Aku yang mendengarkan pengalaman Mas Aris tersebut merasa ngeri dan geli sewaktu ia menceritakan ada seekor ular yang menjilatinya. Dan aku pun menceritakan mimpiku itu pada suamiku yang langsung direspon positif oleh beliau. Semoga impian kita mempunyai seorang anak akan segera terwujud ya sayang, sesuai dengan mimpi dan tanda-tanda yang telah kita terima. Setelah mandi dan sarapan pagi, Mas Aris pun tertidur kelelahan di kamar hotel. Sedangkan aku hanya bermalas-malasan saja menunggu ia bangun. Bang Saprul pun tidak kelihatan batang hidungnya. Mungkin ia kelelahan dan beristirahat juga di dalam kamar hotelnya. Sedangkan aku di sini sedang berpikir, apakah niat dan usaha yang kami berdua impikan akan terwujud? Hanya Tuhan yang tahu betapa kami begitu mendambakan seorang bayi selama ini. Siang harinya, aku menagih janji pada Bang Saprul untuk berjalan dan mengunjungi Taman Nasional Gunung Rinjani. Aku begitu terobsesi pergi ke sana karena yang kudengar pemandangannya amatlah indah. Bang, bener ya, setelah makan siang ini abang janji mau mengajak kami berdua ke Taman Nasional Gunung Rinjani. Ucapku padanya setelah kami makan siang bersama di restoran hotel. Iya, nanti kita ke sana Mbak Vina. Kurang lengkap kalau ke sini tidak pergi mengunjungi taman itu. Kami pun segera bersiap untuk berangkat ke sana. Dengan mengendarai mobil taksi yang kami sewa di tempat penyewaan kendaraan, kami pun berangkat ke sana. Dalam perjalanan, Bang Saprul bertindak sebagai pemandu wisata terhadap kami. Ia menjelaskan tentang apa saja ekosistem yang ada di Taman Nasional tersebut. Taman Nasional Gunung Rinjani adalah salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Letaknya di Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan sebagai taman nasional sejak tahun 97. Sedangkan ekosistem yang ada termasuk hutan hujan tropik, hutan hujan pegunungan, dan subalpin. Ujar Bang Saprul.
Sepanjang perjalanan kami menyaksikan panorama alam yang sangat indah sekali. Sungguh memanjakan mata para pengunjung yang datang ke tempat ini. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kami pun sampai di sana. "Amboi cantiknya," ucapku melihat pemandangan di sana. Aku dan Mas Aris tak sabar untuk berfoto dan mengabadikan keindahan alamnya. Berbagai jenis flora yang kami temukan di sini membentuk keindahan yang luar biasa. "Aris, Mbak Vina, dari sini kita dapat menyaksikan sunrise dan sunset," kata Bang Saprul. Dengan berjalan kaki kami pun menikmati perjalanan kami tersebut. Sedangkan mobil yang kami sewa kami parkir di tempat yang aman. Di sebelah sana berjajar pohon cemara yang ditanam secara berbaris rapi dan memanjakan mata kita yang melihatnya. Hijau dan harumnya pohon cemara membuat kita betah berlama-lama di sana. Bang Saprul menambahkan, kemudian di atas sana kira-kira di ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut tumbuh bunga Edelweiss, yaitu bunga favorit pendaki gunung. Bunga tersebut hanya tumbuh di atas sana, ucapnya lagi. Akhirnya perjalanan kami sampai di tempat di mana banyak terdapat fauna atau hewan yang hidup damai di sini. Burung, rusa, landak, juga monyet yang lucu. Namun kita harus berhati-hati karena monyet ini suka mencuri makanan wisatawan. "Mas, fotoin aku sama monyet dong mas," pintaku pada Mas Aris. "Iya sayang, kamu berdiri di sana saja, jangan dekat-dekat dengan monyetnya," ucap Mas Aris padaku. Setelah puas berkeliling Taman Nasional itu, akhirnya kami pulang kembali ke hotel sambil membawa pengalaman yang tak akan terlupakan. Besok adalah hari kepulangan kami kembali ke rumah. Semoga usaha yang kami lakukan selama di sini membuahkan hasil. "Malam ini kita berkemas-kemas sayang, karena besok kita harus pulang ke rumah," kata Mas Aris. "Iya mas, nanti malam aku akan beres-beres agar besok kita tinggal berangkat," ucapku padanya. Tak lupa kami membeli cenderamata yang dijual di sepanjang jalan Taman Nasional tersebut, yang nantinya akan kami berikan pada para tetangga dan teman-teman kami. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, kami bertiga pun berangkat ke bandara untuk kembali pulang ke rumah dengan naik pesawat. Kami berangkat dari Lombok menuju kota kelahiranku. Selamat tinggal Rinjani, semoga apa yang menjadi tujuan kami berhasil, agar setiap tahun kami dapat berkunjung kembali ke sini. Tak lama setelah beberapa minggu, aku merasa ada yang aneh di tubuhku. Aku sering merasa mual, pusing dan tak bersemangat. Kupikir hanya sakit biasa, namun Mas Aris yakin ada sesuatu yang sedang terjadi pada diriku. "Baiknya kita berobat ke dokter sayang. Mas takut terjadi apa-apa sama kamu." "Iya mas, nanti sore ya mas kita periksa ke dokter," ujarku menyetujuinya. Sore harinya aku dan Mas Aris pergi ke dokter untuk berobat. Dan akhirnya setelah dokter memeriksa kondisiku, dia pun tersenyum. "Selamat ya Ibu Vina, Ibu sedang mengandung. Usia kandungannya sudah 2 minggu. Sebaiknya Ibu banyak beristirahat, nanti berpengaruh pada janinnya." "Benar dok, istri saya hamil?" tanya Mas Aris tak percaya. "Iya, selamat ya Pak Aris, Bu Vina," ucap dokter itu pada kami. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya engkau mengabulkan permohonan kami selama ini," ucapku sambil menangis. Lalu kami pulang ke rumah dengan hati bercampur aduk antara sedih, senang, bahagia bahwa kami bakal mendapatkan momongan. Hari demi hari berlalu. Tak terasa usia kandunganku hampir 9 bulan. Dan selama itu pula, aku dan Mas Aris selalu menjaga kehamilan ini. Aku hanya mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan saja. Selebihnya pekerjaan itu dikerjakan oleh asisten rumah tangga, dan terkadang dibantu juga oleh Mas Aris. Akhirnya hari kelahiran pun tiba. Aku melahirkan seorang bayi yang berjenis perempuan. Bayi tersebut cantik sekali. Ia lahir dengan berat 3,5 kg serta panjang 55 cm. "Selamat ya sayang, akhirnya kita mempunyai seorang anak," ucap Mas Aris bahagia.
aku sudah mempersiapkan nama untuk anak kita, Mas. Siapa namanya sayang? Namanya Rinjani, Mas. Setelah kelahiran Rinjani, setiap tahun aku dan suamiku juga anak kami itu selalu berkunjung ke kota Lombok dan pasti ke Gunung Rinjani untuk menepati janji kami pada Dewi Anjani di Gunung Rinjani. Dan kami selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kami karunia yang tiada tara. Masya Allah la quwata illa billah. Kami akan selalu menjaga Rinjani dengan cinta dan kasih sayang. Tamat. Kisah ini dituliskan oleh Melati. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kak Melati. Juga untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Ambil hikmahnya ya. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Semoga tauhid kita selalu lurus. Oh ya, buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Admin juga admin ngucapin banyak-banyak terima kasih ya. Dan yang belum mampir boleh ya mampir ya, silakan. Di situ ada cerita tentang romansa yang berlatar belakang kerajaan. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung masuk ke channel Cadangan Admin. Itu ya, di layar ya itu ya, ada 2 ya. Dipilih salah satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih banyak teman-teman.